Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ratu Harisbaya, si cantik pemicu perang Sumedang vs Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah pemicu perang Sumedang vs Cirebon yang berkaitan dengan Ratu Harisbaya. Jadi antara kerajaan Sumedang dan Kesultanan Cirebon sebenarnya pernah terjalin ikatan kekerabatan yang erat. Bahkan Sumedang sempat menggabungkan diri dengan wilayah Cirebon dan hidup akur selama 55. Namun kemesraan itu mulai retak karena pesona Ratu Harisbaya. Harisbaya merupakan istri kedua Panembahan Ratu penguasa Cirebon yang bertahta pada tahun 1568 sampai 1649. Drama dimulai ketika Raja Sumedang era 1578 sampai 1610, Prabu Geusan Ulun berkunjung ke Cirebon dalam perjalanan pulang dari Pajang. Di keraton Cirebon, Geusan Ulun bertemu Ratu Harisbaya yang konon pernah menjadi kekasihnya. Dari situlah cinta lama bersemi kembali walau terlarang. Harisbaya secara diam-diam meminta kepada Geusan Ulun agar membawanya kabur meskipun ia masih istri sah Panembahan Ratu. Prabu Geusan Ulun mengiyakan permintaannya. Harisbaya dilarikan ke Sumedang dan tentu saja memicu murka Panembahan Ratu yang segera mengirimkan pasukan untuk menyerbu. Terjadilah perang antara sesama kerajaan Sunda itu. Nantinya polemik ini berakhir dengan perjanjian damai, kendati Sumedang Larang akhirnya harus mengakhiri riwayatnya setelah menyerahkan diri kepada Kesultanan Mataram, kerajaan Jawa penerus Pajang, pada tahun 1620. Kisah cinta terlarang ini telah diceritakan oleh berbagai sumber, baik yang bersifat tradisional seperti Babat Sumedang, Babat Cirebon, Babat Limbangan, maupun catatan para peneliti dari Eropa, termasuk Petrus de Roo de la Ville dan Theodor van Deventer. Raja Sumedang pewaris Pejajaran. Sumedang Larang dikenal sebagai suatu kerajaan kecil yang bernaung di bawah kekuasaan Pakuan Pejajaran. Prabu Geusan Ulun bergelar Angkawijaya sebagai pemimpinnya, mendapat gelar raja daerah dari Raja Pejajaran, yakni Raghamulya atau Prabu Surya Kancana 1567 sampai 1579. Meskipun Pejajaran merupakan kerajaan Hindu, namun Sumedang Larang sudah menganut Islam. Geusan Ulun adalah anak dari Pangeran Santri dengan Ratu Setyasih, putri penguasa Sumedang. Sebelum tahun 1530, Pangeran Santri semula datang ke Sumedang untuk menyebarkan agama Islam dan memiliki hubungan baik dengan Kesultanan Cirebon. Pangeran Santri kemudian bersama dengan istri memimpin Sumedang Larang penyebaran Islam di daerah Galuh sampai dengan abad 17. Setelah Pangeran Santri wafat, roda pemerintahan dilanjutkan oleh Geusan Ulun yang mulai bertahta pada 1578. Baru setahun Geusan Ulun di Sumedang, Pejajaran hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada
tahun 1579. Di tengah kekacauan itu, Geusan Ulun mendeklarasikan Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Pakuan Pajajaran. Klaim tersebut memperoleh dukungan karena Geusan Ulun masih keturunan Prabu Siliwangi yang berkuasa pada 1482 hingga 1521. Dengan demikian, Geusan Ulun diyakini punya hak memimpin bekas wilayah Pajajaran yang meliputi hampir seluruh tanah Sunda, kecuali daerah milik Kesultanan Banten dan Cirebon. Cinta lama bersemi kembali. Kisah itu bermula ketika Geusan Ulun masih berstatus pangeran, seorang putra mahkota. Ya, sebagai seorang putra mahkota kerajaan kecil dari pedalaman Sunda yang sedang menempuh pendidikan di Kesultanan Panjang. Oleh sang ayah, Pangeran Santri Geusan Ulun dikirim ke Pajang untuk belajar agama Islam sekaligus ilmu tata negara. Pusat pemerintahan dan pendidikan Islam di Jawa kala itu telah dipindahkan ke Pajang. Daerah selanjutnya dikenal sebagai Surakarta. Seiring runtuhnya Kesultanan Demak pada tahun 1548, Demak dan Pajang adalah penerus Majapahit dan Wangsa Mataram. Hubungan antara Panjang, Cirebon, Sumedang, dan Banten cukup harmonis pada masa-masa ini. Dalam buku sejarah Jawa Barat, Yuganing Raja Kawasa karya Yosep Iskandar, disebutkan semasa menetap di Pajang, itulah Geusan Ulun dan Harisbaya, putri cantik berdarah Ningrat Mataram yang berasal dari Madura. Mereka akhirnya menjalin hubungan asmara. Setelah 5 tahun tinggal di Pajang, Geusan Ulun harus segera pulang ke Sumedang Larang untuk melanjutkan pemerintahannya ayahnya. Jalinan cinta Geusan Ulun dan Harisbaya pun usai tanpa kejelasan. Lagi pula Harisbaya akan dinikahkan dengan Panembahan Ratu, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menantu Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya. Dengan kata lain, Harisbaya menjadi istri kedua sang Panembahan. Beberapa warsa berselang atau 7 tahun sejak Geusan Ulun dinobatkan sebagai pemimpin Sumedang Larang, ia berjumpa kembali dengan Harisbaya yang saat itu sudah berstatus sebagai istri Panembahan Ratu. Cinta lama pun bersemi kembali. Harisbaya meminta Geusan Ulun untuk membawanya kabur, dan itulah yang kemudian terjadi hingga memicu perang antara Cirebon dengan Sumedang. Ya, itulah penjelasan dari saya tentang sejarah pemicu perang Cirebon dan Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.